datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai latar belakang sejarah rendahnya kepercayaan publik terhadap Polri. Kepercayaan publik terhadap institusi Polri masih relatif rendah. Hal ini sangat berbahaya bagi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat karena dapat memicu timbulnya vigilantisme atau aksi main hakim sendiri. Vigilantisme adalah sebuah keadaan ketika masyarakat mengambil peran sebagai penegak hukum tanpa adanya kewenangan legal dan pertimbangan apakah aksinya berlandaskan keadilan atau tidak. Bibit-bibit pemicu rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebenarnya dapat dilacak hingga masa Orde Baru. Jadi, bagaimana sebenarnya latar belakang sejarah rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri? Pada masa transisi antara Orde Lama dan Orde Baru, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri saat itu disebut sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat Kepolisian atau Menpanga, dijabat oleh Letnan Jenderal Sucipto Yudhodihardjo. Setelah Soeharto berkuasa, kepolisian termasuk institusi yang ikut dibersihkan. Hal ini terutama karena kepolisian awalnya agak sulit dijinakkan oleh Orde Baru. Apalagi Sucipto Yudhodihardjo juga pro Soekarno dan pada dasarnya tidak suka menjadi yang kedua dalam kekuasaan setelah tentara. Namun, ketika Sucipto Yudhodihardjo masih menjabat sebagai Kapolri, proses pembersihan kepolisian tak berjalan seperti harapan rezim Orde Baru. Menurut Harold Crouch dalam buku Militer dan Politik di Indonesia, melalui pembersihan yang dilakukan dari awal 1966 hingga pertengahan 1966, terdapat 713 anggota polisi yang dikeluarkan. 2 di antaranya adalah perwira senior dan 35 orang perwira menengah. Mereka yang terkena pembersihan rata-rata adalah polisi dengan pangkat rendah di kota-kota kecil di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dituduh mendukung PKI. Sejak tahun 1966, saat angkatan kepolisian mulai ditekan Orde Baru, Jenderal Sucipto mulai mempekerjakan Komisaris Jenderal Hugeng Imam Santoso, mantan Menteri Iuran Negara. Hugeng yang menjadi musuh bagi para penyelundup di Medan pernah menjadi kepala jawatan imigrasi dari 19 Januari 1961 hingga Juni 1965. Hugeng adalah perwira yang dicap sebagai anggota Partai Sosialis Indonesia. Di sisi lain, tekanan terhadap Sucipto makin tinggi hingga ia kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya, hingga akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri pada tahun 1969. Sebelum berhenti, Sucipto mengusulkan Hugeng sebagai penggantinya. Saat itu, Soeharto sudah menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia. Hugeng pun akhirnya dipercaya Orde Baru menjadi Kapolri. Di era Orde Baru, TNI dan Polri menyatu dalam ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada masa ini, terjadi dominasi militer pada hampir semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterlibatan ABRI dalam dunia politik di era Orde Baru merupakan implementasi dari pelaksanaan dui fungsi ABRI. Artinya, selain fungsi pertahanan dan keamanan, ABRI juga memainkan fungsi sosial politik. Di samping itu, ABRI juga bermain di jabatan pemerintahan pusat hingga daerah, bahkan menjadi anggota kabinet. Dengan demikian, Polri telah menjelma menjadi alat penguasa, alat rezim pemerintah, dan sarana untuk memuaskan kepentingan elit politik tertentu yang menyebabkan Polri menjadi tidak netral, syarat dengan nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta jauh dari kepentingan masyarakat. Polri pada era Orde Baru tidak menjadi pelindung masyarakat, namun justru menjadi pelindung penguasa yang tak jarang menindas masyarakat. Tumbangnya Orde Baru dan lahirnya reformasi membuat Polri juga ikut berbenah. Polri tidak lagi tergabung dalam ABRI bersama TNI. Namun demikian, sampai sekarang kinerja dan pelayanan Polri masih mendapatkan kritikan dari masyarakat. Mengapa sampai sekarang pelayanan Polri masih sering dikritik?
Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian hanya sebesar 66,3%. Persentase tersebut menjadi yang terendah dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya. Lalu Indonesia Police Watch atau IPW menilai kemunculan berbagai tagar di media sosial untuk mengkritik kinerja Polri menunjukkan masih rendahnya profesionalisme kerja anggota kepolisian. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, rendahnya profesionalisme itu ditunjukkan dari penegakan hukum yang sangat dipengaruhi oleh tekanan publik. Lalu, apa upaya yang telah dilakukan Polri untuk memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat? Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meminta para Kapolda dan Kapolres tidak ragu memberi sanksi tegas, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat kepada anggota polisi yang berpotensi merusak citra Polri. Pernyataan Kapolri tersebut merupakan respons terhadap sejumlah peristiwa yang mendapat sorotan publik. Kapolri telah meminta para pemimpin satuan memproses anggota yang melanggar aturan, baik berupa pemberhentian maupun proses pidana. Menurutnya, perbuatan anggota Polri yang tidak taat aturan merusak marwah dan mencederai kerja keras Korps Bayangkara selama ini. Dia juga mendorong jajarannya taati terhadap kritik masyarakat. Menurutnya, Polri adalah lembaga yang terbuka. Kritik dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi demi kebaikan dan kemajuan Polri. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tidak dapat dilepaskan dari faktor sejarah. Maka dari itu, Polri terus berbenah demi meningkatkan kepercayaan publik. Demikian penjelasan mengenai latar belakang sejarah rendahnya kepercayaan publik terhadap Polri. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.